Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebesar suaranya. Sebesar suaranya. Wah, ini siang hari biasanya ngantuk nih kalau sudah makan siang ini. Mudah-mudahan acara kita siang hari ini tidak demikian kepada para Dikpa Pradin Pradin 7, Dikpa 7 Pradin Sulawesi Tenggara tepatnya. Bahwa setidaknya tadi sesi pertama memberikan materi adalah Ketum Pradin Advokat Ropaun Rambe. Namun oleh karena ada tamu yang sangat amat genting juga dari Provinsi Sumatera Barat di Padang, sehingga digantikan oleh Bapak Wakil Ketua Umum Advokat Baginda Budiman Baginda Sagala, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Master Advokat MAD. Baik, siang hari ini saya memberikan materi tentang paparan teknik praktek advokat. Teknik praktek advokat ini sangat urgent untuk kita bahas, kita perbincangkan pada siang hari ini karena kita membahas tentang lembaga advokat itu. Jangan sampai namanya seorang advokat, dia tidak tahu apa itu advokat. Nanti jadilah kalian advokat sontoloyo, advokat abal-abal ataupun advokat kaleng-kaleng. Jangan. Ini sudah viral di berita pari advokat. Saya sendiri menulis bahwa marak di mana-mana di seluruh tanah air. Ditemukan banyak bergentayangan advokat sontoloyo, advokat abal-abal, advokat kaleng-kaleng. Nah, insya Allah dengan adanya Dikpa 7 Pradin Sultra ini tidak ada yang akan menjadi advokat sontoloyo tadi, advokat abal-abal, advokat kaleng-kaleng. Bukan hanya Ketum Pradin mengatakan sekarang marak di mana-mana ditemukan advokat abal-abal, advokat kaleng-kaleng, tapi sudah turut berbicara. Saya terima tadi beberapa menit yang lalu banner, semacam banner yang bertuliskan advokat sontoloyo, advokat abal-abal adalah Menteri Hukum, Menteri Politik dan Hukum, HAM, Menkopol Hukam, Profesor Mahfud MD. Beliau menulis, tepatnya ada di HP saya ini, luar biasa. Saya sangat kaget membacanya, tapi inilah fakta kenyataannya. Nah, yang bunyinya, dunia advokat harus menata diri. Sekarang ini mulai ada advokat kuasa hukum yang tak paham hukum. Bahkan oon, maksudnya bloon, goblok. Di bidang hukum. Sekarang ini mulai ada kuasa hukum yang hanya pandai cuap-cuap. Proses rekrutmen dan pembinaan etika harus dijaga dari awal. Jangan sembarang disumpah oleh Muhammad Mahfud MD. Bayangkan. Ini sudah viral dan ini saya terima tadi stikernya dari grup WhatsApp. Oleh karenanya, saya harapkan kepada kalian, calon advokat tidak nanti menjadi advokat sontoloyo, advokat kaleng-kaleng, advokat abal-abal. Karena Ketua Umum Pradin menyuarakan itu sekarang bergelora dan viral di mana-mana. Akibatnya yang terjadi advokat sontoloyo ini, yang korban adalah masyarakat pencari keadilan itu sendiri. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Oleh karenanya, jangan segan-segan sampaikan nanti bila mana ada yang kurang terang paparan saya tentang bahasan diskusi kita tentang teknik praktek advokat. Memang aneh bin ajaib. Untuk 15 tahun terakhir,
direkrut advokat sekarang ini banyak di mana-mana oleh organisasi advokat yang menurut saya advokat yang tidak bertanggung jawab. Hanya sekedar memperbesar pundi-pundi yang mereka cari, tapi bukan benar-benar rekrutmen advokat yang profesional. Contohnya seperti saya katakan tadi, waktu awal pembukaan, polisi masuk kerja jadi polisi, tapi dia tidak tahu apa itu polisi. Kan aneh. Jadi tentara nasional Indonesia, masuk jadi tentara, tapi dia tidak tahu apa itu tentara. Hal yang sama dengan kalian. Kalian nanti saya lantik, saya diangkat sumpah pada pengadilan tinggi, tapi nanti ditanya, saudara ini advokat bukan? Iya, apa itu advokat? Oh, kalian gak dapat menjelaskannya, menerangkannya, sungguh terlalu. Itu namanya advokat sontoloyo, advokat abal-abal. Makanya saya sangat terima kasih. Mudah-mudahan mungkin sudah tiba sore hari ini bukunya di sana. Tolong nanti setelah dapat bukunya dibagikan oleh panitia agar supaya mengecek keberadaannya lantas dibaca. Jadikanlah buku itu untuk peganganmu praktek hukum ke depan. Salah satu di antara buku yang sekian terkirim itu namanya ada judul Teknik Praktek Advokat oleh Mr. Rambe yang berbicara ini. Selaku Ketua Umum Pradin, sebagai Ketua Pembina Pusat Posmakum Adin. Yang membawahi tadi seperti saya jelaskan lembaga konsentrasi Pradin ini ada 5. 5 di bawah komando seorang advokat Ropaun Rambe. Insya Allah akan bisa berjalan, mudah-mudahan bersama kita bisa. Jangan kita bercerai-berai. Dan saya ingatkan kepada seluruh peserta Dikpa 7 Pradin Sultra ini, jangan jadi sontoloyo. Itu aja. Insya Allah nanti dalam buku Teknik Praktek Advokat itu pun kalian sudah mengerti dan sudah memahami dan sudah tahu fungsi peranan advokat itu apa. Kalian tinggal melaksanakan. Namun kalau kalian bertanya nanti kepada advokat yang di luar sana, tanyalah mereka nanti. Kawan, kamu advokat. Apa sih advokat itu? Tanya mereka, kalau bisa mereka jawab. Saya berikan reward kepada orangnya. Pasti tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena mereka tidak pernah membahas apa itu lembaga advokat. Profesi advokat ini apa? Sama dengan yang saya katakan tadi. Jadi tentara, ditanya, kamu tentara ya? Iya. Apa tentara itu? Dia nggak tahu. Nah ini kan susah. Kacau. Republik ini. Tadi sampai turut berbicara itu. Stikernya Menteri Politik dan Hukum HAM oleh Mahfud MD mengucap seperti itu, memberikan penilaian. Karena itulah yang terjadi sekarang. Murah, maraknya, gampangnya jadi advokat. Hanya bayar beberapa juta saja. Kurang lebih kalau ada yang 4 juta, ada 5 juta. Sudah bisa jadi advokat. Gila. Gila bener. Sedih saya. Saya membangun profesi advokat ini sudah setengah abad. Saya jadi advokat itu sejak tahun 1978. Sampai sekarang. Saya tekunin dan tidak pernah berpindah profesi kerjaan apapun. Saya sudah menjadi legal consultant, penasihat hukum perusahaan di mana-mana, di dalam maupun di luar negeri, bahkan dengan pemerintah. Beberapa departemen dahulu, sekarang kementerian. Saya aktif. Ini yang perlu kalian tahu, fungsi peran advokat itu. Jangan sampai nanti kalian ditanya orang apa itu peran, apa itu advokat, tidak tahu menjawabnya. Yang malu bukan kalian, saya yang malu. Ketua Umum Pradin, goblok, tolol, jangan. Saya tidak mau itu. Nah, ini perlu saya tekankan, saya harapkan kepada kalian agar nanti setelah menerima buku kiriman dari Jakarta,
dibaca sepenuh hati, dan kita lakukan diskusi-diskusi pada masa-masa yang akan datang. Insya Allah bisa kita lakukan demikian itu. Saudara-saudara sekalian, seperti tadi saya katakan, fungsi peran advokat itu apa sih? Nah itu. Itu yang perlu kalian ketahui terhadap praktek kalian ke depan. Sehingga nanti di dalam menjalankan profesi ini tahu benar. Tidak lagi melanggar norma-norma, melanggar kode etik. Tadi juga saya mendengar telah dipaparkan oleh Bapak Wakil Ketua Umum, Pak Budiman Baginda Sagala, tentang etika ataupun kode etik. Mungkin nanti kita bisa perdalam dan akan ada saya jelaskan tentang itu. Ini kita babak awal berbicara tentang masalah teknik praktek advokat. Pada waktu saya menjadi advokat dahulu, awalnya tahun 78, praktek di pengadilan, memang sangat jauh berbeda dengan sekarang. Bedanya adalah, kalau waktu zaman saya dahulu, tidak ada ngajarin seperti kalian ini, tidak ada. Ilmu yang saya dapatkan jadi semua ini, banyak yang saya belajar sendiri dan saya korek dan saya cari. Ilmu keadvokatan itu apa sih? Dan ilmu keadvokatan ini sudah menjadi ilmu. Kenapa? Karena adanya undang-undang advokat. Maka sudah terbentuk dengan sendirinya adanya ilmu keadvokatan. Ini yang perlu saya jelaskan kepada kalian semuanya agar supaya kalian tidak salah langkah, tidak salah tafsir, tidak salah mengambil posisi kelak nanti menjadi advokat profesional. Nah, oleh karena itu, di dalam hal kegiatan-kegiatan saudara nanti mengenai menjalankan profesi advokat ini, dapat menguasai dan memahami. Pertama tadi saya katakan fungsinya apa sih? Bukan hanya teken kuasa, kemudian dapat uang. Juga harus lihat peranannya. Dan yang terakhir, lihat kompetensinya. Kompetensi itu adalah kekuasaan yang dimiliki. Makanya sekarang ini kita melakukan pendidikan standar kompetensi. Apa yang saudara akan dapatkan nanti? Untuk bekal saudara praktek. Ini yang salah tafsir banyak orang di dalam hal ingin menjadi advokat dengan cara berpikirnya, kelak nanti kalau sudah jadi advokat, cari uang gampang dan banyak bisa nanti menjadi kaya raya. Itu persepsi yang salah. Ini yang saya jelaskan ini di luar konteks buku yang saya kirim kepada kalian. Saya ulangi sekali lagi, ini yang saya jelaskan dalam komunikasi kita virtual. Tentu tidak ada tertulis dituangkan dalam bentuk buku teknik praktek advokat. Itulah rahasia seorang penulis. Ini yang saya berikan adalah kata-kata kunci. Kata-kata kunci yang dikhususkan bagi anggota Pradin khususnya. Agar supaya lebih kuat, lebih mantap dengan rincian-rincian yang tertera, yang diuraikan di dalam buku teknik praktek advokat. Tolong disimak baik-baik. Kemudian, advokat itu yang dikatakan dengan officium nobile. Profesi yang mulia dan terhormat. Sedangkan profesi banyak profesi-profesi yang lain. Kenapa bukan officium nobile? Seperti wartawan, dokter, kuli bangunan, tukang tempe, macam-macam profesi. Tapi untuk profesi advokat mempunyai sebutan tersendiri. Dan keberadaannya pun sangat amat dituntut oleh masyarakat berbangsa bernegara sebagai negara hukum. Walaupun negaranya negara kerajaan,
bukan Republikan seperti kita, tetap juga hukum ada. Setiap suatu negara-negara apapun bentuk kenegaraannya, tetap ada hukumnya. Bukan hanya hukum itu tergantung pada negaranya, juga antara individu satu dengan lainnya. Yang kita kenal dengan hukum perikatan, itu sudah menjadi hukum bagi yang berbuat melakukan perikatan itu. Itu kan teori hukum yang kita miliki. Nah, oleh karena itu, keberadaan Profesor Pokat ini di tengah-tengah masyarakat berbangsa bernegara sangat amat dibutuhkan. Nah, kebutuhan ini jangan disalahgunakan. Artinya yang salah satu perlu saya tampilkan, saya tekankan di sini bahwa advokat itu bukan mendapat bayaran. Saya ulangi sekali lagi, advokat itu bukan mendapat bayaran dalam hal menangani kasus apapun yang ditanganinya. Baik itu litigasi, perkara-perkara di hadapan pengadilan, di hadapan penyidik Polri, di hadapan penuntut umum, di hadapan kejaksaan, sampai di pengadilan. Yang namanya perkara. Saudara, Pak Budiman, tolong di mute dulu Pak Budiman. Pak Budiman, tolong di unmute dulu. Seorang Katolik itu ikut dalam perjamuan kudus yang diselenggarakan. Nah, saya teruskan. Di dalam hal saudara menangani perkara-perkara yang saya katakan tadi, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai di persidangan. Perkara namanya, itu namanya litigasi. Begitu juga kegiatan pekerjaan perkara-perkara non litigasi ataupun kasus non litigasi di luar pengadilan yang timbul, yang marak di tengah-tengah masyarakat. Saudara, saya haramkan untuk menerima bayaran. Saya ulangi sekali lagi, saudara anggota Pradin kelak saya haramkan. Advokat Pradin bukan untuk dibayar oleh siapapun dan tidak ada harga bayaran bagi anggota Pradin. Ini saya tekankan. Bila saudara nanti membuka kwitansi kepada klien saudara ataupun kepada siapa saja yang nama bunyinya pembayaran dan kwitansi itu dapat saya terima, saudara saat itu pun saudara saya pecat jadi advokat. Hati-hati. Oleh karena itu advokat Pradin tidak akan dibayar dalam kegiatan menjalankan profesinya. Akan tetapi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Advokat, anggota Pradin berhak menerima honorarium. Saya ulangi sekali lagi, honorarium. Bukan bayaran. Yang dibayar itu bukan advokat. Yang dibayar itu kuli bangunan. Nah, itu dibayar itu. Bayar itu. Ingat itu kata-kata saya. Saya ulangi sekali lagi. Yang dibayar itu kuli bangunan. Atau kalian pergi berobat ke dokter. Dokter dibayar. Dan dia berhak mendapatkan untuk bayaran. Tapi advokat Pradin bukan untuk dibayar. Ingat kata-kata saya. Itulah disebutkan namanya advokat profesional yang officium nobile. Bahwa advokat bekerja bukan untuk mengharapkan mendapatkan bayaran. Karena yang dibayar itu bukan advokat. Itu yang dibayar itu profesi lainnya selain daripada advokat. Entah jadi kuli bangunan, entah jadi wartawan. Karena wartawan pun mendapat imbalan, mendapat honorarium, bukan honorarium, tapi mendapat upah, mendapat gaji. Tapi kalau advokat bukan upah, bukan gaji, dan tidak terikat.
yang disebutkan dengan profession beruf. Pekerjaan bebas dan tidak terikat. Itulah namanya advokat. Tolong diangkat sayang. Nah itu loh. Tolong itu diingat, yang saya katakan ini kata kunci. Dan saya harapkan kalian tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi saya ulangi, saya tekankan sekali lagi, jangan sekali-kali kalian minta bayaran kepada siapapun. Dan kalian berhak mendapatkan honorarium. Asal kata bahasa Inggris diindonesiakan. Dengan bahasa Inggrisnya honors. Diterjemahkan honors itu adalah penghormatan, penghargaan. Saya ulang sekali lagi, penghormatan, penghargaan. Sehingga tidak ada harga. Yang ada adalah nilai. Nilai penghormatan saya kepada advokat Isra Jinga. Nilai, bukan harga. Tapi kalau Isra Jinga itu kuli bangunan, mengerjakan pekerjaan bangunan pekerjaan yang lain, pasti akan saya tanya, kamu Isra saya bayar, gajimu 1 hari 10.000, itu bayaran. Kalau dia kerja setengah hari saya potong, cuman saya bayar 5.000. Akan tetapi kalau honorarium, saya minta bantuan kepada saudara Isra Jinga. Honorarium, penghormatan saya, penghargaan saya, menangani perkara saya, Isra Jinga itu, saya berikan 1 biji telur. Udah, itulah penghargaan saya, penghormatan saya. Kemudian Isra Jinga makan. Tiba-tiba separuh pekerjaan dikerjakan Isra Jinga, dia batalkan surat kuasa, dia tidak diteruskan. Saya tidak suka lagi dengan dia. Lantas saya minta kembalikan telur saya. Bagaimana mau dikembalikan telur sudah dimakan, apalagi namanya walaupun belum dimakan. Bagaimana mau membelah telur separuh? Ini contohnya. Ingat kata-kata saya. Tidak ada di dalam dunia advokat mengembalikan honorarium. Namanya pun honor, penghormatan, penghargaan. Itulah bedanya antara bayaran memakai kata dalam sesuatu perbuatan dengan kata honorarium melakukan sesuatu pekerjaan. Karena kita ini adalah mengerjakan, merupakan jasa hukum yang akan kita berikan kepada halayak seluruh masyarakat di tengah-tengah masyarakat, di lapisan masyarakat yang tidak ada yang dikecualikan. Ini yang perlu saya tekankan, sehingga oleh karenanya kepada para advokat anggota Pradin, saya larang jangan sekali-kali minta bayaran. Kemudian selain daripada itu juga, para anggota Pradin ini, selain daripada menjaga marwah profesi advokat ini, tolong itu diamalkan dan juga belajar. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa advokat itu bukanlah sudah selesai. Tidak perlu lagi belajar. Itu suatu kekeliruan. Nanti juga bisa dapat saudara jelaskan, lihat dalam teknik praktek advokat yang saya tulis, advokat itu belajar sampai mati. Kenapa demikian? Karena hukum itu berkembang, dinamis. Bukan advokat itu, hukum itu statis. Hukum itu sewaktu-waktu bisa berubah. Oleh karena itu bila mana 2-3 kali ada perubahan hukum undang-undangnya, saudara akan tertinggal. Kembali lagi belajar, bodoh lagi, mesti dikaji segala kajian-kajian yang saudara akan harus ikutin. Ini yang perlu saya tekankan. Oleh karenanya,
teknik praktek advokat mutlak, selain daripada yang tersurat tertulis pada teknik praktek advokat itu sendiri, juga saudara harus menggali, memperdalam tentang ilmu keadvokatan itu sendiri. Bila perlu saudara akan bisa menulis buku tentang keilmuan mengenai profesi advokat ini sendiri. Bisa saudara belajar dari luar negeri, di Google bisa saudara baca, bisa saudara telaah lebih jauh. Ini yang perlu saya tekankan. Saya kira pengantar saya 20 menit pertama di dalam pendidikan ini supaya nanti tidak dijejal. Terus saya berikan, kita melakukan jangan monolog tapi dialogis. Silakan Pak Ketua, mungkin ada peserta yang mau penjabaran lebih dalam paparan pertama yang saya sampaikan. Silakan. Terima kasih. Silakan, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Sabar Pak. Iya, apa kau buahnya? Astaga. Udah kuserahkan sama kamu, itu tugasmu lah. Silakan. Masih gangguan Pak. Menggemasin suaranya. Tidak apa, kalau ada, saya bisa mendengar suaranya di sini, silakan. Kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Kalau nggak ada yang mengajukan pertanyaan, saya akan lanjutkan, kereta berjalan. Silakan. Barangkali dilanjutkan dulu. Baik. Menunggu teknisi. Baik. Itu sesi pertama tadi mengenai metode dan sistem operasional teknik praktek advokat. Karena jujur saya sampaikan kepada peserta, saya sampai detik hari ini saya tidak pernah minta uang dengan klien yang punya perkara. Saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara sekalian, sampai detik hari ini setengah abad praktek menjadi advokat, saya tidak pernah minta uang kepada klien. Dan saya juga tidak pernah tawar-menawar dengan klien mengenai uang. Karena tawar-menawar itu sama dengan jual beli. Saya ulang sekali lagi, yang namanya tawar-menawar itu jual beli. Advokat itu bukan tawar-menawar, bukan jual beli, bukan. Advokat itu adalah profesi, profession beroep. Dalam bahasa Belandanya, profession beroep. Bebas dan tidak terikat dan tidak pernah ada di kontrak. Di kontrak itu kuli pabrik, entah apapun sebutannya terserahlah. Tapi yang jelas itu di kontrak, itu bukan advokat. Saya tidak pernah di kontrak. Saya sudah pegang beberapa, nggak tak terhingga lagi jumlah perusahaan yang saya pegang, tapi saya tidak pernah di situ di kontrak. Yang ada adalah perjanjian kerja, PKK, bukan perjanjian kontrak kerja. Saya tidak mau itu. Judulnya aja saya sudah tidak suka, karena advokat itu bukan untuk dikontrak, tapi perjanjian kerja it's okay. Ini yang perlu saya tekankan. Nah, oleh karena itu, kepada saudara sekalian, calon advokat yang profesional, bukan advokat sontoloyo, bukan advokat abal-abal. Sangat-sangat saya harapkan agar supaya ini dihindarkan juga. Jangan sekali-kali mau meminta uang kepada klien. Walaupun kamu butuh sekali, lebih baik kamu cari yang lain daripada meminta uang pada klien. Walaupun kamu dalam kesulitan apapun yang kamu alami, sangat membutuhkan uang untuk sesuatu dan lain hal, tapi jangan sekali-kali karena klienmu,
kamu langsung minta uang. Itu enggak, itu bukan advokat. Bukan advokat itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa advokat itu, karena apa? Karena kalian itu selalu bertanya, Pak, berapa biaya? Maaf, Bapak saya bayar berapa? Itu terakhir saya, lagi saya sidang sekarang di Serang, klien itu mengatakan kepada saya, Pak, Bapak dalam rangka menangani perkara saya ini, Bapak bayarannya minta berapa? Bayarannya minta berapa? Spontan saya katakan, saya tidak punya harga untuk dibayar. Dan saya bukan tawar-menawar tentang saya menjalankan profesi menangani perkara saudara. Saya jawab lagi berikutnya, tapi saudara mempertanyakan mungkin karena bukan seorang advokat, perlu saya jelaskan bahwa advokat itu tidak pernah dan tidak boleh dibayar. Dan tidak boleh tawar-menawar. Tapi bagi kami advokat ini, karena saudara tadi mempertanyakan berapa, nah saya luruskan dulu kata-katanya bahwa advokat itu diberikan penghargaan, penghormatan, ataupun kerennya, populernya itu honorarium. Kalau saudara mau seperti itu, mencabut kata-kata awal, saudara mempertanyakan berapa dana yang disiapkan, berapa biaya yang untuk diberikan honorarium seorang advokat, nah, mungkin akan saya jawab. Itu terakhir beberapa bulan yang lalu, saya menangani perkara dari Kota Serang, Banten. Akhirnya beliau memahami apa yang saya sampaikan. Dia bertanya kepada saya, Pak, berapa honorarium yang saya untuk siapkan kepada tim Pak Rambe? Nah, itu enak bahasanya. Itu enak bahasanya. Lantas saya jawab, tolong siapkan 500 sekian. Mungkin baginya terlalu berat. Bisa ditawar nggak Pak? Kalau kamu tawar bukan ke bawah. Bukan semakin kecil angkanya. Mungkin naik. Alasannya Pak Rambe, saya jawab. Karena advokat itu tidak pernah dapat bayaran. Tapi kalau mungkin menurutmu itu besar bagimu, bagi profesi kami kecil nilainya. Jadi bukan angka 500 sekian itu mungkin akan timbul nanti menjadi 1. Ataupun 1000 dan sebagainya. Akhirnya dia memahami juga, menyadari karena intelektual juga, saya katakan. Segitulah kalau memang kamu mau mempersiapkan dana honorarium kami. Udah selesai pembicaraan, gak ditawar. Hanya saja dia katakan mungkin honorariumnya Pak akan dibayarkan seperti makan obat. Kalau makan obat 3 kali sehari, kalau ini tidak. 3 minggu sekali, bagi kita nggak masalah. Karena seperti awal yang saya katakan, bahwa seorang advokat menjalankan profesinya benar-benar officium nobile. Walaupun hidupnya advokat itu dari pekerjaannya, namanya profesi. Profesi itu kan hidup mati dari pekerjaannya, itu namanya profesi. Kita bisa makan, bisa kita bekerja dan sebagainya dari profesi kita. Bukan menjadi pedagang. Juga bukan jadi kuli. Juga bukan menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Karena advokat itu soal kekayaan, harta, benda, itu bukan ukuran. Tapi advokat itu adalah pengabdian. Makanya di dalam buku Teknik Praktek Advokat saya jelaskan. Sahamnya advokat adalah pengabdian kepada masyarakat berapa banyaknya. Saya ulang sekali lagi, saham advokat menjalankan profesinya, jumlah perkara pengabdian yang ditangani kepada masyarakat, berapa besarnya dan berapa luasnya, di mana saja yang sudah dia memberikan bantuan hukum itu. Yang bermodalkan, sekali lagi bermodalkan dengan cara yang saya bisa katakan tadi,
tidak mengutamakan harta benda ataupun uang, imbalan jasanya. Tapi semata-mata benar-benar menjadi advokat profesional. Makanya jika saudara ingin niat mencari uang sebanyak-banyaknya menjadi advokat ini, lebih baik mundur dari sekarang. Tapi niscaya advokat profesional tidak ada yang susah sampai mati. Bahkan kematiannya pun didoakan orang husnul khotimah bagi yang muslim. Kenapa demikian? Karena ibadah. Makanya nanti saudara-saudara jika kelak telah dilantik, disumpah menjadi status di nama depan di depan namanya tertulis advokat. Advokat Israjinga, advokat Ropaun Rambe, itu gelar titel yang sulit didapatkan dan sulit dipertahankan. Kenapa? Jangan sampai kita nanti mendapat gelar advokat abal-abal atau advokat sontoloyo atau advokat kaleng-kaleng. Jangan, hati-hati saudara menjalankan profesi ini agar supaya saudara bisa langgeng, saudara bisa berhasil. Seperti halnya saya, dikatakan orang saya miskin, advokat miskin, saya bangga dikatakan advokat miskin. Tapi saya merasa advokat terkaya dari advokat yang ada. Kenapa demikian? Karena saya punya anggota seluruh Indonesia. Tidak hanya sekedar ucapan, tapi dapat kita buktikan di seantero jagat. Yang namanya advokat Ropaun Rambe, siapa yang tidak kenal dengan pengabdiannya begitu tinggi. Memberikan bantuan hukum cuma-cuma di seluruh pelosok tanah air. Mulai dari ibu kota negara Republik Indonesia, di Jakarta, sampai ke kampungnya si Anu ini nih, kampungnya Pak Ketua kita ini. Aduh, apa namanya? Wakatobi. Bayangin. Ini kampung ketua kita ini, ketua DPW kita ini dari Wakatobi. Coba kamu beri ke sana, ada di sana. Mana lagi? Yang paling terjauh, Nabire berbatasan dengan PNG, Papua Nugini, ada kita. Bayangkan. Paling tertimur lagi, Morotai, Maluku Utara berbatasan dengan Filipina, ada kita di sana. Jadi organisasi advokat lain itu berkor-kor hebat-hebat. Yang makan itu kan yang makan hebat dia kan dia, bukan kalian. Bukan saya makan itu. Itu bukan soal harta kekayaan, adalah tulisan tangan. Soal sekali lagi, kayanya atau miskinnya seorang itu ada tulisan tangan. Kita terlahir, rezeki, jodoh, maut, Allah yang menentukan. Kita ini hanya usaha dan ikhtiar. Ibadah. Makanya saya harapkan kelak nanti kalian dilantik disumpah agar supaya benar-benar menjadi seorang advokat profesional. Nawa itunya niatkan bahwa kamu akan menjadi seorang advokat profesional dan memberikan niat terpatri di hatimu ibadah menjalankan profesi ini. Dan perlu untuk diketahui dari segi pengalaman saya sebagai advokat untuk setengah abad menjalankan profesi ini, insya Allah saya sudah asam garamnya nggak tak terhingga banyak jumlahnya. Mulai dari yang susah sampai yang sekarang. Mulai punya tanggung jawab yang berat sampai sekarang sudah bebas tanggung jawab. Artinya anak saya 3, 1 putri, mereka sudah terjamin hidupnya. Tidak lagi mengalami akan yang saya alami masa-masa kehidupan saya. Inilah salah satu jawabannya bahwa seorang advokat, keberhasilan seorang advokat itu bukan jumlah harta yang diperoleh menjalankan profesi. Tapi keberhasilan advokat itu adalah besarnya, luasnya, nilai atau operasional dia menjalankan profesi di permukaan bumi ini. Jadi bukan hanya sekedar kalian bisa memberikan bantuan hukum di Kendari. Walaupun kau dapat harta sebanyak-banyaknya, kamu dapat di Kendari sebagai advokat. Di mata saya bukanlah keberhasilan.
Tapi keberhasilan itu seperti halnya Ketua DPW Pradin Sultra datang ke Jakarta, wah, ngurusin perkara. Itu namanya baru. Tapi kalau hanya ngurusin perkara di Kendari, di Konsel, itu bukan, menurut saya belum berhasil. Tapi kalau saudara bisa memperluas wawasan saudara, menjalankan profesi ini dengan segala sesuatu kemampuan yang ada pada dirimu sebagai advokat profesional, itulah keberhasilan seorang advokat. Bukan karena begini-begini, begini-begini, itu kecil itu. Saya juga kalau ada mau, mungkin saya juga lebih banyak jari-jari saya ini isi berlian daripada jari-jari dia. Tapi saya tidak sepamer itu. Advokat itu bukan pamer. Contohlah Ketum Pradin, low profile. 10% harta saya tidak ada harta dia, tapi saya tidak sesombong itu mengujar aku adalah berhasil menjadi advokat. Enggak. Ini sekarang ini kantor kita ini, kantor DPP Pradin ini adalah pusat sentral perdagangan seluruh Indonesia. Namanya Jakarta Barat, Grogol. Mungkin kalian tahu namanya Grogol itu. Satu-satunya organisasi advokat yang ada di sentral perdagangan Republik tercinta ini di Jakarta, di Grogol ini. Siapa yang berkantor cuma hanya Pradin. Nah, ini agak sombong sedikit, maaf ya. Tapi bukan itu tujuan saya kesombongan. Ini menunjukkan low profilnya Pradin itu di mata halayak. Begitu juga saya harapkan kepada kalian memberikan pamer tentang gelar titel. Sekarang ini marak menjadi, sudah merupakan apa ya, status sosial. Kalau sudah pakai gelar titel di namanya itu, Profesor Doktor belabli belablu belabli belablu, di mata seorang Ketum Pradin itulah manusia paling tergoblok. Tidak ada gunanya itu. Contoh aja Ketum Pradin, cukup dengan advokat Ropa Unrambe. Tapi ilmunya, siapa yang berani berhadapan dengan Ketum Pradin? Silakan. Panjang itu ilmu hukum saya tantang, siapapun orangnya. Profesor doktor manapun saya tidak akan mau pernah kalah. Bukan hanya hukum pidana perdata, apa saja dalam dunia hukum ini. Berbicara batunya. Nah, itu yang perlu saya pengantar saya sampaikan kepada kalian agar supaya para peserta Dikpa Pradin yang akan menjadi kelak advokat, saya sangat mengharapkan menjadi advokat profesional. Kemudian tadi juga tersentil saya mendengar waktu kalian itu sembari menerima tamu yang dari Padang, Sumatera Barat tentang kode etika. Sudah tiba saatnya sekarang ini Pradin mengumandangkan, ingin mencanangkan, ingin menggagas, ingin melakukan, mau mendirikan kehormatan profesi advokat ini di depan halayak, menegakkan kode etik yang semurni sejatinya menjadi advokat profesional. Kita akan menggagas yang disebutkan dengan Mahkamah Advokat Indonesia yang sampai saat ini belum ada. Inilah salah satu keangkuhan, salah satu kesombongan, salah satu egosentris advokat itu. Makanya saya harapkan kepada peserta Dikpa yang sekarang ikut ini, tolong nanti kelak kalian menjadi advokat, buang egosentris. Jangan sekali-kali berjiwa bermental egosentris. Jangan. Itulah bedanya advokat Pradin dengan advokat yang di luar sana itu. Ego. Sok pintar, tapi bikin surat kuasa pun nggak bisa. Itulah yang saya katakan tadi, kata Mahfud MD itu, sependapat dengan beliau. Sebelum dia utarakan itu, saya udah viralkan itu bahasa advokat, adanya istilah advokat abal-abal, advokat kaleng-kaleng, advokat sontoloyo. Tapi namun demikian, insya Allah bagi anggota Pradin, mustahil. Segoblok-gobloknya anggota Pradin pasti bisa membuat surat kuasa yang baik dan benar menurut pembuat undang-undang. Kenapa demikian? Karena kalian sampai kali dengan buku. Kalian tinggal mencontoh. Di dalam buku contohnya, kamu latihan nanti di komputermu itu ada di situ.
Tinggal mencontoh aja, masa tidak bisa mencontoh? Kebangetan banget lah kalau tidak bisa. Untuk praktek-praktek hukumnya. Ini boleh dikatakan 90%. Satu bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu saya posting itu. Viral itu di medsos. 90% advokat abal-abal, advokat sontuluyo. Advokat kaleng-kaleng. Nggak ada yang bantah. Bahkan ditimpalin Menko Polhukam, iya. Sekarang marak di mana-mana. Iya, memang itu fakta. Kenapa? Menyelenggarakan pendidikan tanpa buku. Seperti kalian sekarang ini. 8 orang. Berapa orang? Ikut pendidikan seperti begini, nyap-nyap. Saya ngoceh. Ini kan hanya komunikasi. Sesaat. Nanti kalau saya lepas, kalian tahu apa lagi? Mengingat-ingat, mustahil diingat. Yang saya berikan 100, belum tentu kalian bisa menyerap 40%. Itu sudah manusiawi. Secerdas apapun dia, kalau melalui hanya transformasi komunikasi, dalam hal sesuatu hal, tindakan perbuatan apapun, itu paling tinggi kita dapat 50%. Sudah paling tinggi itu. Mungkin hanya bisa 10% dari komunikasi transformasi seperti yang kita lakukan sekarang. Apalagi ini melalui virtual. Offline aja belum tentu kalian bisa menangkap. Yang saya katakan tadi targetnya antara 50% paling tinggi. Itu sudah offline itu. Apalagi melalui virtual seperti begini, ya 20%, 30% kalian dapat apa yang saya sampaikan, udah syukur. Nah, namun penghantar yang saya sampaikan pada siang hari ini sebagai pendidikan profesi advokat ini, ada kalian sampai kalian bukunya. Buku yang kalian dapatkan sekarang ini itu baru setengah set. 6 judul buku. Kalau ingin mau kalian lagi beli lengkap lagi ilmu otakku ini ke otak kalian itu, lengkapin buku-bukunya, itu kirimkan lagi duitnya, nanti kita beli ke toko buku, saya kirimkan kepada kalian. Itu kita punya judul buku sebanyak 15 eksemplar. Judul bukunya. Nah, ini perlu saya harapkan kepada kalian, lengkapin. Jadi kalau tentara itu dilatih melalui latihan berdarah-darah, bahkan nyawa tangannya di medan latihan, karena mereka nanti lebih berat latihan daripada perang sendiri langsung. Itu sudah simbol dalam pendidikan militer. Lebih baik berdarah-darah di medan latihan daripada nyawa melayang di medan pertempuran. Itu heroiknya tentara. Saya ulang sekali lagi, itu heroiknya tentara. Saya ulang sekali lagi, lebih baik berdarah-darah di medan latihan daripada pulang nama di medan pertempuran. Nah, kalian pun seperti itu. Makanya saya menyadari, memahami latihan itu sangat berat. Tapi apa hendak dikata, dan itulah sudah kontrati kita. Lebih baik nanti buku-buku yang kalian sudah dapatkan, kalau ingin kalian lengkap, silakan pesan ke pusat melalui Pak Ketua. Nanti kalian punya bukunya. Kalaupun kita tidak melakukan kegiatan seperti ini, tapi seperti saya katakan awal pembukaan tadi, bahwa Ketum Pradin melayani anggota Pradin seluruh Indonesia ini online 24 jam. Dengan komunikasi melalui WhatsApp, melalui Telegram, melalui Zoom seperti ini, semua komunikasi aktif, tidak ada tertutup. Saya ulang sekali lagi, tidak ada tertutup. Demi untuk kalian di pelosok tanah air yang jauh dari jangkauan ibu kota, yang banyak serba kekurangan tentang literatur, buku-buku, tapi sekarang sudah gampang diakses melalui Google. Nah, melalui praktek-praktek ke depan dapat kita lakukan lebih baik, lebih intensif, lebih capable dalam rangka menjalankan profesi advokat ini. Kemudian saya lengkapin lagi bahasa tentang
tadi sejarah history Profesor Advokat telah disampaikan Pak Budiman. Nah, yang seperti saya katakan tadi bahwa sekarang ini Peradin sedang mencanangkan untuk mendirikan, membentuk suatu lembaga yang disebutkan dengan single bar adalah Paria Advokat telah menulis, sudah viral itu, Mahkamah Advokat Indonesia. Mahkamah Advokat Indonesia ini sangat dituntut di dalam Undang-Undang Advokat. Karena single bar sudah gagal. Atau boleh pula saya katakan bahwa Undang-Undang Advokat itu adalah bagian daripada undang-undang gagal. Kegagalan Undang-Undang Advokat sudah marak di mana-mana dan anak kecil sekalipun sudah tahu bahwa Undang-Undang Advokat itu gagal. Beberapa pasal di dalamnya tidak dapat dilaksanakan sampai juga ada aturan terakhir pasal 32 ayat 4 tidak dapat dilakukan oleh advokat Indonesia, yang mana bunyinya dalam tempo 2 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Advokat ini sudah terbentuk organisasi advokat, tapi sampai detik hari ini amanat mandatori Undang-Undang Advokat itu tidak pernah terlaksana. Sehingga organisasi advokat yang ada sekarang ini adalah di luar konteks daripada Undang-Undang Advokat itu sendiri. Termasuk Pradi, KAI, dan Peradin ini. Kalau Peradin ini dibentuk pada dibentuk dan berdiri tanggal 30 Agustus 1964. Adalah organisasi paling terlama dan paling utama di negara tercinta ini. Sebagai wadah tunggal dahulunya didirikan ini organisasi, namun karena sesuatu dan lain hal banyak campur tangannya penguasa rejim ke rejim, sehingga terjadilah sekarang ini multibar. Oleh karenanya gagasan Peradin ini untuk mendirikan Mahkamah Advokat Indonesia mudah-mudahan dapat tercapai dalam waktu dekat, karena sudah viral dan sudah banyak juga mendapat respon dari petinggi-petinggi, dari advokat-advokat senior. Gagasan Peradin itu adalah brilian, bagus sekali, mudah-mudahan dapat terwujud dalam tempo sesingkat-singkatnya. Begitu dulu saya sampaikan bahwa nanti di dalam Mahkamah Advokat itu secara kolektif kolegial, manajemen kepemimpinan strukturalnya, kemudian nanti mengakomodir seluruh organisasi advokat yang bergerak di bidang profesi advokat ini sebagai pendirinya dan bernaung di dalamnya, tidak lagi tercabak-cabik seperti sekarang. Inilah yang perlu saya sampaikan tadi, melengkapi yang disampaikan oleh Bapak Budiman, paparan pertama yang tadi kalian telah terima. Saya kira 20 menit kedua berakhir. Silakan, mungkin ada lagi yang mau kita dialogis. Silakan Pak Ketua. Silakan, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan, jangan, ini tidak ada arogansi di sini. Tidak ada advokat, tidak ada ketua umum di sini. Di sini kita diskusi untuk memperdalam ilmu. Silakan. Tes. Ya, bagus tesnya. Tes. Bagus, lanjut, bagus. Tesnya bagus. Lanjut. Ada yang mengajukan pertanyaan? Ada? Silakan. Di situ aja, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutin namanya dan tinggal di mana. Nama Slamet Sarjana Hukum. Oh, mantap. Tinggal Kodam Selatan. Korsel. Kodam Selatan, Konsel. Ya, Konsel. Silakan. Ya. Pak Ketua Umum, pertanyaan saya, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang advokat, apakah seorang advokat bisa merangkap jabatan? Seorang advokat, wartawan,
komisioner KPU maupun komisioner Bawaslu. Sekian, Pak Ketua Umum. Oke, terima kasih. Baik, saya jawab. Regulasi mandatori undang-undang advokat dilarang melakukan pekerjaan. Apalagi dia sebagai penyelenggara negara, komisioner KPU, ataupun apalagi pokoknya penyelenggara negara, penjabat negara dilarang. Jangankan untuk penjabat negara atau penyelenggara negara. Sedangkan untuk pengurus partai politik pun tidak boleh, dilarang. Makanya saya diperhadapkan, advokat Ropaun Rambe Ketum Peradin diperhadapkan. Dan dilamar setiap kali pemilu, itu Ketum Peradin itu dilamar oleh partai-partai besar. Kenapa demikian? Karena mereka tahu kalau namanya seorang Ketum Peradin sudah pasti akan jadi menjadi anggota dewan kalau saya mau. Karena pengaruh saya banyak sekali, baik di level tinggi, dapat di level high, di level kehidupan intelektual dan apapun sebutannya, di level menengah, di level terendah, yang namanya Ketum Peradin bisa. Terserah mau di daerah manapun sebutin Ropaun Rambe, siapa tidak kenal. Makanya saya itu dilamar untuk menjadi anggota dewan oleh oleh partai-partai politik. Tapi namanya seorang Ketum Peradin dilarang oleh undang-undang advokat itu sendiri, itu tidak boleh. Dilarang. Nanti kalau ada anggota Peradin, pengurus Peradin seperti Isra Jinga nanti kalau dia ikut partai, tolong laporkan saya diam-diam, nggak saya bocorkan. Nanti biar saya pecat dia. Itu nggak boleh. Nggak boleh itu sudah ada dilarang, silakan baca. Ya Bapak Suryanto, ada urgen. Urgen Bapak. Ya. Pak Ketum. Ya. Saya bilang sama orangnya si Polman, itu ditunda saja, saya bilang. Oke, kamu ikut aja, kan udah saya share linknya. Sekarang saya lagi ngajar. Oh baik Pak. Nah itu dilarang. Nah kemudian ada double profesi. Sebenarnya itu dilarang, double profesi itu tidak ada larangan. Tapi dengan etika menjalankan profesi, dia punya ruko ataupun Isra Jinga ini punya ruko. Di bawah dia bikin apa namanya? Usahanya di bawah itu apa namanya itu bar, apa namanya ya hiburan lah, dunia hiburan lah. Terus di atasnya itu dia bikin kantor advokatnya. Satu lantai lagi dia bikin kantor DPW-nya. Itu tolong lapor saya. Itu nggak boleh. Walaupun tidak dilarang di dalam regulasi advokat itu sendiri atau undang-undang advokat, namun secara etika, secara profesional, opusum nobile, kok di tempat hiburan berkantor pula kantor advokat, itu tidak, sungguh sangat disayangkan. Saya pernah kejadian beberapa tahun lalu, walaupun bukan anggota Peradin, tapi ada seperti yang saya katakan tadi di daerah kota Jakarta, kota tua maksudnya. Di bawah apa itu kafe-kafe, tempat hiburan. Di lantai 2 ada kantor advokat. Saya yang nurunin pelangnya. Saya turun pelangnya. Silakan lapor ke polisi. Saya seorang advokat. Panggilan nurani saya yang berbicara. Kantor Anda ini tidak tepat dijadikan untuk pelayanan memberikan seorang advokat. Janggal dong di bawah. Masa bar itu apa sih nama itu? Bar itu loh, tempat hiburan itu. Tidak benar itu. Walaupun operasionalnya malam, tapi kan namanya sudah bar di situ, tempat maksiat. Tidak mungkin itu dilakukan. Nah ini yang perlu saya tekankan. Dan kalau ada anggota Peradin yang hal-hal seperti itu yang janggal, laporkan kepada Pak Ketua DPW. Nanti biar diselesaikan dengan baik-baik. Itu yang saya jelaskan. Itu regulasinya sudah ada larangannya.
pejabat penyelenggara negara. Tidak hanya anggota komisioner apapun di Republik ini, juga termasuk anggota dewan, kalau dia praktek itu dilarang. Karena sudah diatur sedemikian di dalam Undang-Undang Advokat sendiri. Nanti saudara dapat lihat lebih jelasnya. Demikian jawaban saya, penjelasan saya kepada tadi penanya yang dari ponsel tadi. Silakan, mungkin masih ada lagi yang lain. Masih ada? Masih. Silakan, silakan. Silakan, Pak. Suaranya? Nah, ini baru kedengar suaranya. Silakan. Nggak kedengaran di situ. Waalaikumsalam. Silakan. Nama saya Harno dari Kuala Selatan. Ya, lanjut. Yang pertama yang saya mau tanyakan ini, bagaimana caranya seorang advokat itu untuk menjadi profesional. Ini kamera. Yang kedua, saya Pak belum mengerti tadi bahasanya Kamera yang ini. Sontoloyo abal-abal dengan kalian. Saya belum paham itu Pak. Terima kasih. Wah, sulit menangkapnya. Ulangin dulu, mungkin kau dengar, Pak Ketua. Ini bisa diulang pakai laptop itu saja. Laptop itu. Matikan itu. Diulang. Ya, ulang. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mantap, suaranya ini benar bagus banget. Nama saya Muharno, sarjana hukum Dari, Kabupaten Konawe Selatan. lanjut. Pertanyaan saya Pak ada dua. Ya, Yang pertama, bagaimana caranya seorang advokat profesional? Iya. Yang kedua, saya tidak mengerti bahasanya tadi Pak Ketua, sontoloyo, abal-abal, dengan kaleng-kaleng. Saya belum paham Pak, karena saya orang kampung Pak, dari Konawe Selatan. Selesai. Terima kasih. baik, terima kasih. Ini bagus sekali, suaranya bersih banget. Seperti orangnya ganteng, gagah gempita. Pintar tapi luar biasa. Yang dimaksudkan dengan advokat profesional itu, pertama, kalau kalian mencermati, mengamati saudara Ketua DPW Pradin Sultra, mulai dari ucapan kata-kata, mulai dari ucapan. Kalau saudara sekalian berbicara dengan Pak Ketua ini, coba kamu cermatin. Saat keadaan berbicara konteksnya adalah hukum, dia akan buatkan dialekta hukum. Kalau saat kalian berbicara dengan Pak Ketua DPW ini, konteksnya organisasi, dia akan berbahasa organisasi. Saat kalian berbicara ilmiah dalam kategori, dia akan berbicara ilmiah. Itu namanya advokat profesional. Dan dia jarang memakai bahasa bebas atau bahasa pasar. Ini contohnya nih Pak Ketua ini. Supaya kalian tahu. Coba cermati amati. Dia akan contoh nanti langsung itu. Tidak mungkin dia berbicara bahasa bebas, bahasa pasar dengan anggota-anggotanya. Di mana wibawanya, di mana harismanya. Itu satu. Jadi mulai dari sekarang, yang dikatakan dengan advokat profesional menjaga alat komunikasi kita, mulut ini.
Jangan samakan kau berbicara dengan orang pasar, apalagi yang tidak punya sekolahan. Dengan orang berbicara seorang advokat Ropaun Rambe intelektual. Itu namanya advokat profesional. Dapat menempatkan posisi dalam keadaan di mana saja, kapan saja. Dan tidak sama seluruhnya, tentu berbentuk beda. Itu dari komunikasi. Itu advokat profesional. Kedua, pakaian daripada ketua DPW ini murah, nggak mahal itu. Coba kalian lihat sekarang bajunya. Nggak mahal bajunya itu. Tapi dia pakai berwibawa. Dan dia pakai itu pada tempatnya. Bukan dia pakai pergi ke bar, ke diskotik, pakai segala macam, pakai seperti itu. Bukan. Berapalah harganya bajunya ketua DPW ini? Tidak mahal, tidak bermerek, tapi dia pakai berwibawa dan dia pakai pada tempatnya. Ini namanya advokat profesional. Berpakaian, coba diperhatikan saudara nanti. Makanya saya bangga, saya senang. Kalian sudah mulai dapat mengikuti peraturan di Peradin, berpakaian rapih seperti sekarang ada di mata saya. Kalian sudah berpakai dasi segala macam. Tapi nanti kalau sudah pulang ke Konsel, ke Konawe, jangan lagi pakai dasi. Nanti kodok, apalagi yang ada sana itu pada ketawa. Harus pada tempatnya. Itu namanya advokat profesional. Kemudian, selain daripada kostum, juga ini sangat menentukan sekali seorang advokat profesional itu. Bukan karena mahal seperti jasku ini. Mahal ini. Enggak. Ini cuma 600.000. Tapi saat saya mengajar, saya harus pakai jas seperti ini. Supaya saya berwibawa di mata kalian. Pakai peci. Nah, tuh. Coba perhatikan. Saya tidak pakai peci dengan pakai peci. Nah, tuh. Berwibawa langsung kan. Itu namanya advokat profesional. Jangan nanti kalian pergi ke Konawe, entah kemana, ke gunung-gunung sana, pakai dasi dikatakan orang. Itu advokat datang, pakai dasi, goblok itu kata orang. Tapi kalau kalian pergi berpakaian rapi seperti Pak Ketua kita ini, pergi ke pengadilan, pakai baju kostum Peradin, dihormatin orang. Yang dihormati itu bukan Israelnya. Peradinnya itu yang dihormati. Itu namanya advokat profesional. Soal otak, nggak ada orang manusia di muka bumi ini yang bodoh, yang tolol. Tapi oleh karena manusia itu sendiri ingin mau jadi goblok, ingin jadi tolol, dipelihara kebodohan. Nggak ada. Apakah advokat Ropaun Rambe tadi sudah hebat, hingar-bingar seorang ilmuwan, seorang pemimpin? Nggak juga. Tapi mari kita sama-sama belajar, karena seperti saya katakan tadi, ilmu hukum itu bukan statis. Bukan eksakta. No art. HP. Saya ngajar. Tapi ilmu hukum itu dinamis. Setiap saat berkembang. Dan bahkan sekarang ini maraknya perda-perda. Perda Provinsi Sultra. Berbeda dengan perda Sulawesi Selatan. Demikian juga Sulbar dan seterusnya. Itu sudah menjadi hukum yang saudara harus ketahui, praktek hukum sekarang ini. Itulah yang disebutkan dengan advokat profesional. Nggak perlu jadi sok pintar, sok jago, sok hebat. Nggak ada itu. Nggak ada gunanya. Dan juga banyak sekarang advokat, seperti saya katakan tadi, advokat karbitan, segala macam. Itu jangan. Biarlah kalian, marilah kita belajar. Mulai sekarang ini mumpuni kita masih kuat, apalagi seperti saya diberikan Allah kesehatan. Insya Allah kalian akan saya tuntun, saya bimbing. Sepanjang saya masih mampu. Itu namanya advokat profesional. Jadi mampu menempatkan dirinya dalam situasi, dalam keadaan apa, di mana saja, kapan saja. Ini mentang-mentang punya jas harganya mahal, double beris, 4 juta, 5 juta, satu setel,
di Konawe Selatan, kampung di pedalaman Konawe sana itu pakai itu, diketawain orang. Nggak ada gunanya. Berarti Anda sudah menghilangkan harga diri begitu mahal, 4 juta. Kalaupun hilang pamor di tengah-tengah masyarakat. Itu namanya advokat profesional. Saya kira masih luas, sangat jauh sekali. Kemudian yang terakhir tentang advokat profesional ini, advokat profesional dimaksud menjalankan pekerjaan officium nobile, mulia dan terhormat. Dengan dasar sudah saya katakan tadi, jangan sekali-kali menerima bayaran dalam bentuk apapun. Tapi Anda jadi advokat itu mempunyai nilai setinggi-tinggi langit. Sampai ke padang aras. Kenapa? Karena tidak mempunyai harga seorang advokat yang dibayar. Mohon maaf sebesar-besarnya, jangan sekarang ini marak di mana-mana juga menjadi advokat pelacur. Jangan lakukan pekerjaan advokat ini sebagai pelacur, melacurkan profesi. Apa itu? Bayar saya, bayar saya. Berapa kau bayar saya? Sangat-sangat miris sekali mendengarkan kata-kata seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kita tadi, apa sih yang dimasukkan dengan advokat abal-abal, advokat sontoloyo, advokat kaleng-kaleng? Ini marak di mana-mana. Marak di mana-mana. Sayang sekali. Yang dimasukkan dengan sontoloyo itu bebek loh, bebek. Bebek itu kan ada 1000 bebek. Itu di depannya itu pasti ada satu di depan itu. Kalau jalan mereka 1000 bebek itu ada pasti rajanya di depan itu. Nah, terus kemudian rakyat yang 9.990 itu semua di belakangnya. Nunut terus. Ya kalau kejeblos yang di depannya kejeblos seluruhnya. Itu namanya advokat sontoloyo. Itu di Kendari ini aja sudah puluhan anggota Peradin advokat sontoloyo. Saya ulang sekali lagi di Kendari ini puluhan, bukan 1, 2, puluhan anggota Peradin jadi advokat sontoloyo. Ingat, tidak akan pernah mau saya terima nanti kalau kalian keluar dari Peradin balik lagi ke Peradin. Nggak mungkin itu. Tidak akan mungkin, tidak pernah saya terima itu. Ini kejadian. Entah apapun kenapa, bagaimana saya tidak tahu. Dirayu, entah diapain pun mungkin dirayu. Aku yakin dirayu advokat Peradin yang ada di Kendari itu hengkang ke organisasi yang lain. Sampai di sana ternyata cari makan susah. Waktu di Peradin dia dapat uang. Mau kembali lagi ke Peradin. Merengek-rengek itu namanya advokat Israjinga. Bang, tolong kita terima lagi kembali. Saya bilang, tidak. Sekali keluar. Kalau mau kamu terima, saya pecat kamu. Titik. Karena di organisasi advokat lain sana itu tidak akan pernah memberikan uang kepada anggotanya. Enggak ada. Anggotanya yang diperas. Di Peradin ini, seperti berita judul Pari Advokat yang ditulis dari Bapak Ketua DPW Peradin Sultra itu, di situ disebutkan dengan menjamin. Kalian dijamin loh. Kalian gak dapat repot. Gak dapat repot, kalian ada. Mulai besok, ini hari apa? Jumat ya. Hari Senin kalian sudah bisa sidang. Silakan sidang. Nanti perkaranya dibayar oleh negara. Masih ada ini, masih banyak itu Pak. Saya lihat itu pagunya itu dana yang belum terserap di Sultra itu masih banyak itu. Silakan kalian ikut sidang. Kalian dibayar. Apa kalian dapat begitu di organisasi yang lain? Enggak ada. Yang ada seperti begitu-begitu itu hanya di Peradin. Israjinga itu kepada kalian menyiapkan lahan. Nanam lahan kebun, lahan sawah, segala macam. Kalian tinggal mengerjakannya. Insya Allah dapat ikhtiar itu nanti imbalan jasanya. Insya Allah nanti 2022 kita nambah lagi terakreditasi di Sultra itu. Mudah-mudahan semakin luas lapangan kerja kalian.
Jangan jadi pemalas. Pemalas itu pangkal kebodohan. Jadi nggak ada yang bodoh di muka bumi sebenarnya, yang ada cuma satu, malas. 5 huruf itu penyakitnya orang kita. Apalagi saya tahu betul, saya lama tinggal di Kendari ini. Saya lama tinggal, saya tahu betul. Kalau sudah jam 4 sore sudah ngopi-ngopi itu di bawah pohon jambu mete itu. Ini yang penyakit orang Sulawesi Sultra ini. Sebenarnya orang-orang Sultra ini orang-orang pintar semua. Cuman hanya diselimuti dengan 5 huruf. Malas. Saya tahu betul itu. Jangan. Lebih baik walaupun Anda ngopi-ngopi di bawah pohon mente di Konawe sana, silakan bawa buku, baca buku di situ. Kenapa? Karena mesti ngelantur ngobrol ke sana kemari. Itu namanya nanti menjadilah advokat sontoloyo. Jangan. Nah, itu satu. Kemudian tadi ada istilah kata-kata abal-abal. Abal-abal yang dimaksudkan di sini, ini bukan sebutan mulutnya Ketum Peradin, bukan. Itu kata-kata saya kutip dari Ketua Mahkamah Agung sekarang. 3 tahun yang lalu, dia sendiri waktu kami kopi morning di Mahkamah Agung, dia mengatakan 3 kali dia berucap kata kepada saya, kepada kami pengurus DPP Peradin yang diundang kopi morning. Apa katanya pada waktu itu? Pengurus DPP Peradin, saya mohon maaf sebesar-besarnya, boleh enggak mau saya ucapkan kata yang tidak enak. Saya Ketum Peradin langsung menyampar kata-kata, silakan Bapak sampaikan apa yang mau disampaikan. 3 kali dia katakan. Akhirnya saya hentak sedikit agak keras. Silakan Pak Saripudin, mau bicara apa? Kami menerima apa adanya. Dia mengatakan, Pak Saripudin sekarang Ketua Mahkamah Agung mengatakan, Pak Rambe sadar enggak bahwa sekarang banyak advokat abal-abal? Itu dari mulutnya itu, bukan mulutku. Aku hanya mengutip kata-kata seorang Ketua Mahkamah Agung sekarang. Dulu dia wakil ketua. Astagfirullahaladzim. Dalam hatiku batinku menangis. Tapi itulah kata seorang pejabat tinggi di Mahkamah Agung pada waktu itu. Harus kita menerima realita. Apa itu advokat abal-abal? Advokat abal-abal seperti begini ini. Dikpanya di warung kopi 3 hari berturut-turut ngobrol-ngobrol, nggak dibekalin apa-apa. Kemudian sore hari berikutnya, minggu berikutnya lantik, sumpah. Dilantik pun tidak ada seremonial pelantikan, langsung sumpah pengadilan tinggi, jadilah advokat. Setelah dia menjadi advokat, apa yang bisa dia perbuat? Tidak bisa apa-apa. Inilah yang disebutkan dengan advokat abal-abal. Saya ulang sekali lagi, inilah yang disebutkan dengan advokat abal-abal. Bermodalkan ijazah sarjana hukum, jadilah dia advokat. Tanpa gambling seperti kalian begini, ini enggak ada. Tapi langsung praktek, siapa mengatakan ini sudah sah menjadi advokat, sudah dilantik, sudah disumpah, punya berita acara sumpah. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bukan hanya di mana-mana. Di Kendari itu banyak. 90% advokat di Kendari itu advokat abal-abal. Itu yang terjadi. Itu bukan kata mulutku, tapi kata ucapan dari seorang Saripudin sekarang menjadi Ketua Mahkamah Agung. Kemudian advokat kaleng-kaleng. Ini marak juga sekarang advokat kaleng-kaleng. Itu bukan ucapan saya. Itu di medsos sudah populer juga. Advokat kaleng-kaleng. Kalau saya mencermati yang dimasukkan dengan advokat kaleng-kaleng itu, tahu dong kaleng-kaleng mana. Ini kaleng-kaleng nih, ini kaleng-kaleng nih. Terbuat dari besi logam. Nah, ini kaleng-kaleng. Kalau diketok baru berbunyi, kalau nggak diketok nggak bunyi. Suaranya cuma satu, advokat doang. Mana tahu dia cerita hukum yang lain. Ini namanya advokat kaleng-kaleng. Diketok dulu bunyi, kalau nggak diketok nggak bunyi. Kalaupun dia bunyi cuma satu suara. Kalau apa iya advokat itu hanya satu suara? Nggak bisa. Advokat kaleng-kaleng itu yang memasukkan advokat kaleng-kaleng. Jadi sehingga bisa hanya cuap-cuap aja di pengadilan. Wow, gayanya na'udzubillah bin zalik. Bajunya warnanya hijau, celananya hitam.
Waduh. Bahkan kancing baju pun mengok begini nih. Allahu Akbar. Aduh. Kostumnya aja nggak beres, sepatunya aja miring. Nggak ada apa, dia tidak menghormati dirinya seorang advokat. Itu namanya advokat kaleng-kaleng. Apa bisa kita bantah? Nggak bisa. Kenapa dia sendiri sudah memiliki berita acara sumpah sebagai advokat. Tapi itulah yang marak sekarang. Advokat sontoloyo, advokat abal-abal, advokat kaleng-kaleng. Insya Allah mudah-mudahan saya doakan kepada kalian, janganlah 3 kategori ini kalian dapatkan. Aduh, saya yang barangkali nggak kuat mendengarkan. Anggota Peradin itu anggota advokat abal-abal loh. Wah, itu saya nggak, aduh rasanya miris hati ini. Tapi alhamdulillah, seperti tadi yang saya katakan, pendidikan profesi advokat ini di warung kopi, ngobrol, udah selesai. Habis itu gimana? Ya sudah selesai. Ini di Peradin, alhamdulillah. Ini di hotel apa namanya? Saya lupa ini. Kayaknya pernah saya di sini nih. Di hotel, di tempat yang representatif. Kemudian kalian dibekali buku, diberikan bimbingan, tuntunan, tutorialnya, instrukturnya, dosennya. Lumayanlah. Mustahil kalian tidak bisa membaca buku. Saya yakin kalian bisa. Nanti kalian tinggal mencontoh buku yang diberikan oleh panitia. Syukur-syukur buku dilengkapi dengan 15 judul. Wah, itu lebih hebat lagi. Bukan lagi advokat kaleng-kaleng, bukan advokat abal-abal, bukan advokat sontoloyo, tapi advokat profesional menuju keberhasilan, merubah sikap, merubah hidup, merubah perbuatan. Anda seorang advokat terpandang. Lihatlah contohnya Ketua DPW Peradin. Maaf Pak Ketua. Pak Ketua ini dulu 11 tahun yang lalu, aduh tampangnya ini dari Wakatobi sana itu ya ampun. Nggak bisa dicerita lagi lah. Nggak enak banget kalau saya bacain. Pak Ketua kita ini. Tapi coba lihat sekarang tampangnya. Udah kayak tampang pejabat. Mungkin kalau direndeng dengan Jokowi, jauh milih Ketua DPW kita daripada Jokowi. Tampang loh ya. Cuman nasibnya belum. Nanti mudah-mudahan bisa lebih tercapai, lebih maju. Inilah salah satu jawaban. Makanya nanti saya katakan, bagi kalian nanti setelah dilantik, disumpah menjadi advokat, 6 bulan pertama saya akan perhatikan saudara. Kalau tidak ada perubahan, saudara akan saya tegur. Itu namanya seorang pimpinan bertanggung jawab pada anggotanya. Itulah yang dikatakan uraian advokat sontoloyo, advokat abal-abal, advokat kaleng-kaleng. Mudah-mudahan kalian tidak demikian. Karena advokat yang profesional, insya Allah janjinya kepada kita semua akan memberikan kehidupan yang paling layak dan terhormat. Ditinggikan derajatnya dan dilindungi perbuatannya dan meningkatkan ibadah kepadanya, kita akan mendapat ridhonya. Semoga Allah memberkahi semua apa yang kita bicarakan siang hari ini. Demikian yang dapat saya jelaskan. Pertanyaan yang begitu serius, sangat didambakan oleh semua pihak dalam hal status sebagai advokat. Begitu Pak Ketua, silakan. Masih ada lagi? Los, luar biasa. Ada lagi? Kalau tidak ada kita akhiri. Saya masih ada lagi acara ini. Baik. Barangkali karena agenda kita ada 2 dilijen. 2 dilijen. Ya. Sebelum ditutup, kiranya Pak Ketum bisa memaparkan secara singkat. Baik. Closing statement Ketum Peradin kepada seluruh peserta Dikpa Peradin yang akan datang segera dilantik, disumpah menjadi status advokat dengan pembekalan yang diberikan pendidikan Dikpa 7 Peradin Sultra ini, semoga bermanfaat. Kiranya semuanya kita lakukan paling terbaik dalam rangka menegakkan hukum yang berkeadilan dan mempunyai prinsip yang kuat untuk mempertahankan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Tidak akan tergoyah karena uang,
tidak akan tergoyah karena kecantikan atau kegantengan menjalankan profesi ini, akan tetapi semoga semua segala sesuatu niatkan, tanamkan ibadah menjalankan sebagai advokat. Karena advokat ini sangat didambakan, ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencari keadilan, khususnya bagi masyarakat termarginal, bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka-mereka itu. Karena Pradin seperti yang saya katakan tadi, mempunyai lembaga konsentrasi pos baku Madin, sangat ditunggu oleh masyarakat Konawe Selatan, sudah terakreditasi, atau di Kota Kendari 2 kita lembaga terakreditasi, insya Allah untuk pengabdian. Jangan lihat karena uangnya, tapi niatkan karena ibadah membantu orang susah. Insya Allah dari seperti uraian saya tadi awal pembicaraan kita, pembahasan tentang advokat profesional adalah merupakan saham bagi kalian kelak. Baik saham di dunia, juga saham di akhirat kelak nanti. Dan Allahu Akbar, segala sesuatu maha besar. Perbuatan-perbuatan, utamakan akidah yang kita yakinin atau kepercayaan yang kalian dapatkan sesuai dengan iman masing-masing. Insya Allah itu adalah kebaikan, mengutamakan daripada kezaliman. Jolim cepat lambat akan mendapat sanksinya. Jadi oleh karenanya saya harapkan kepada seluruh peserta Pradin, anggota Pradin maksud saya, dan khususnya bagi peserta Dikpa 7 Pradin Sulawesi Tenggara ini dapat mengamalkan, dapat menanamkan seperti yang disampaikan semua oleh bukan hanya saya Ketum Pradin, dan nanti akan yang menyampaikan materi-materi di dalam pendidikan ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kedengaran suaranya Pak Ketum? Ya, kedengaran. Oke. Sebenarnya agenda kita masih ada satu lagi materi, due diligence. Tapi masih ada agenda di hari